Itu kalau lebaran Imam, kalau lebaran Idul Fitri sama Idul Adha beda itu ya. Orang girangnya ya. Kalau lebaran Idul Fitri mah kita udah punya baju, punya kue, punya daging gitu ya. Kalau Idul Adha mah dagingnya entar habis sholat. Itu juga kalau kebagian ya. Iya, gitu. Makanya kalau ada kesempatan kita minimal nih nanti kita kompakin lah ya majlis Qurbil Mustafa nanti minimal Senin mah kita pada puasa ya. Ya. Jangan insya Allah nggak percaya itu insya Allah mah. Ya aja yang apa? Ya aja gitu apa? Ya puasa ya. Pokoknya Qurbil Mustafa hari Senin minimal udah pada puasa nanti ya. Siap puasa ya? Nggak pakai insya Allah. Nggak pakai insya Allah ada kurang percaya teman. Iya. Masalahnya insya Allah jadi lalap banget kalau di kita mah. Ya, ntar datang ya, insya Allah udah kagak deh itu, udah kagak dah tuh, nggak percaya deh. Puasa ya? Kenapa harus dari hari Senin begini? Kalau hari Senin kan hitungannya masuk ke dalam bulan haji yang memang hitungan dari tanggal 1-nya itu masuk ke tanggal 6 tuh ya, tanggal 7. Jadi itu hitungannya kalau ibu yang puasa dari tanggal 1 masuknya udah ke tanggal 7 tuh. Ya, ketambah itu hari Senin. Hari yang memang disunahkan kita kudu puasa. Itu sunahnya tuh. Jadi hari itu kalau kita Senin puasa dapat pahala Senin. Puasa Senin sama puasa yang hari yang ke-7. Kalau orang yang puasa ke hari yang ke-7 itu keterangannya tuh orang yang puasa dari hari yang ke-7 bulan haji, insya Allah Allah hindarkan dari neraka jahanam. Enggak usah amin puasa itu dah. Puasa itu main amin mulu. Sada untungnya dia amin baik. Enggak usah amin kita dikasih dah. Ya, nanti puasa ya. Ya. Iya ya. Puasa. Puasa. Dan hari Selasa tarawiyah betul. Ya. Tarawiyah. Kalau orang yang puasa tarawiyah Allah ampunin dosanya 1 tahun yang lalu. Tak, enggak usah amin lagi, udah ntar itu diampunin puasa udah. Enggak usah diaminin kita dikasih. Puasa 1 tahun yang lalu, tapi dosa yang hablum minallah ya. Enggak berhubungan hablum minanas. Kalau hablum minanas tetap kudu minta maaf. Kalau hablum minallah mantap diampuni dah sama Allah dah dosanya 1 tahun yang lalu gitu. Kalau hablum minanas mau punya utang ya bayar, punya salah ya minta maaf. Itu hablum minallah tuh. Itu tarwiyah tuh. Ntar hari Rebo disebut hari Arafah. Kalau hari Arafah yukafiru sanatain 2 tahun diampuninya. Dosa tahun yang lalu diampuni, dosa tahun yang akan datang diampuni lagi, Bang. Enak banget ya? Iya. Ini mohon maaf nih ya, diampunin dosa 1 tahun yang akan datang bukan berarti kita enak-enakan bikin dosa diampunin. Paling tidak kita dijaga kagak bikin dosa, begitu. Ya. Gitu. Jangan sampai wah lu kagak sholat, gua udah diampunin dosa gua mau loh. Lu jahat men, aku mau diampuni udah puasa apa kemarin. Cuma jangan sampai kayak orang umroh. Ada yang orang umroh kan sholat di Masjidil Haram kan 100.000 itu saja. 100.000 rakaat. Pahalanya tuh kalau 1 rakaat dibandingin di Ciderep itu dia mah kalau balik nggak sholat dia mah katanya masih punya stok. Masih stok rakaat. Iya. Udah sholat lah, masih banyak yang kemarin kayak gitu. Lah yuk ntar sholat, ntar malaikat keder lagi nulis sendiri. Kagak begitu sholat ibadah mah ya. Makanya kita mah sholat itu. Di sholat di sono kita dapat pahala, dapat di sini kita berbeda emang. Sebab di sono mah tanah suci. Beda Cicerep mah bukan tanah suci, emang Panji Gumilang Indramayu tanah suci. Kata Panji Gumilang Indramayu tanah suci, tanah Jablay. Ada orang Indramayu enggak? Soalnya banyak jablay, nggak percaya tanya Ustaz Jokor no. Ustaz Jokor pengalaman dia, mainannya Indramayu. Ya. Puasa itu kita. Nah, udah puasa, niatnya kapan? Boleh malam, boleh siang.
Kalau misalnya kan biasanya kita kalau pagi-pagi sarapan nasi uduk ya Pak ya. Pas sudah sarapan nasi uduk kita nyari nasi uduk, tukang nasi uduknya tutup. Inget, iya udah gitu udah puasa Pak. Ntar niatnya gimana? Ngomong aja, gua niat puasa bulan haji. Ya Allah kita tahu, kita gak tahu gitu ceritanya. Itu aja udah cerita dari Ustaz. Hari Senin nih, kata Jupri katanya kita suruh puasa. Puasa apa ya? Ya udah ngomong, saya niat puasa sunat bulan haji gitu. Jadi Allah tahu itu, kita kayak nggak tahu. Ntar hari Selasa tarwiyah, nggak inget namanya. Apa itu ya yang puasa uyah-uyah itu namanya? Gitu. Puasa uyah. Daripada sebut puasa uyah, mendingan udah ngomong saya niat puasa sunnah hari ini gitu. Allah tahu kita lupa gitu ya. Ntar Arafah tuh ngomong lagi gitu. Gampang aja puasa sunnah mah. Kalau puasa sunnah itu mah boleh siang ya, nggak usah malam niatnya, nggak usah sahur juga kalau memang nggak mau sahur mah gitu ya. Beda kalau puasa wajib, puasa qadha gitu ya gitu. Saya mah mau kodoan. Ada yang masih ngodoin puasa nggak? Nenek-nenek ada yang kemarin batal. Kali ada nenek-nenek yang lahiran bulan tahun. Ada nenek-nenek yang bulan kemarin lahiran udah nggak? Kejam bener nenek-nenek lahiran ya, ngadernya gimana itu? Iya, kalau ada yang dia ngodoin, tapi dia pengen dapat fadilahnya, tapi niatnya kudu beda cuma. Niatnya tetap kodok, niatnya kudu malam gitu. Niatnya kudu malam tuh. Pokoknya kita kompakin Qurbil Mustafa hari Senin, Selasa, Rebo kudu puasa. Sunat iya sunat, tapi kita mah ngewajibin diri dah kudu puasa ya. Niatnya malam boleh, sahur boleh, enggak malam boleh, enggak sahur boleh, yang penting siang juga boleh. Asal tapi cakapnya kita memang malam gitu ya Pak ya. Gua niat puasa besok hari apa besok ya? Puasa apa tuh? Pokoknya udah ngomong aja dah, Allah kayak tahu lu kagak tahu gitu loh. Udah gampang aja ya gitu ya. Nah, udah beres hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu kita puasa. Hari Kamis itu. Kamis ya lebaran enggak? Iya, kalau pemerintah mah NU lebarannya Kamis. Nah, kalau Muhammadiyah Rabu tuh. Nah, kalau Muhammadiyah Rabu, ini ada Muhammadiyah ini. Ada yang Muhammadiyah, yang Wahabi, ada yang Wahabi. Yang ada nih, ada yang Wahabi doyan ngaji. Ya, apa gitu garap ngaji. Tahlilan bid'ah berkat doyan. Ini kalau Wahabi mah tahlilan bid'ah berkat doyan. Nah, ntar nih malam takbiran, berarti kita malam Senin. Sunnah kita takbiran tuh. Sunnahnya takbiran Idul Adha sama Idul Fitri beda Pak. Kalau Idul Fitri cuma 24 jam, tapi kalau Idul Adha itu takbiran sampai hari Tasyrik tanggal 13. Berarti Senin, Kamis, Rebo, Jumat, apa jadi kayak hari Pak? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tuh, kelar tuh takbirannya Pak. Jadi kalau kita habis sholat wiridannya, sebelum itu kita takbiran dulu tuh. Kalau Idul Fitri cuma 24 jam. Kalau Idul Adha 4 hari, 5 hari sama malam takbirannya. Takbirannya tadi kan udah tuh. Ya, gitu tuh. Nah, itu malam takbirannya kita sunah tuh. Ntar besok pagi mandi. Sunah Pak, mandi Pak. Pak mandi, mandinya mandi basah. Iya, mandi basah. Nyebutnya mandi apa? Ya mandi begitu, biasa kayak kita keramas gitu. Ya mandi kayak mandi adas besar. Niatnya apa? Saya niat mandi sholat Idul Adha, udah gitu aja Pak. Dijemur aja. Iya. Kalau pakai ember, pakai gayung ya kanan kiri tengah gitu 3 kali tuh, kanan kiri tengah gitu. Kalau pakai shower gitu, wah gua mau nyemplung di kolam renang, lalu nyemburin lah. Ya,
nyelam aja dah. Gitu. Ya, sunnah tuh mandi. Pakai baju yang cakep ya, Pak. Pak, pakai baju. Pakai baju, Bu. Pakai mukena yang cakep ya. Bagus. Yang kemarin waktu Idul Fitri ngambil kreditan tuh yang belum lunas dipakai itu. Pakai sunnah gitu. Pakai wangi-wangian. Bang, pakai minyak wangi. Ada minyak wangi. Kalau enggak minta ke Pak Amir yang bekas orang mati kali ada sisa-sisa. Ya, minta aja, yang penting mau wangi. Ya, kita lewat orang merinding enggak apa-apa lah. Ya, nanti pakai minyak wangi. Jangan lupa bawa kain kapan dulu. Kemana tuh pakai minyak wangi. Memangnya pakai minyak wangi. Pakai baju cakep, bagus, pakai minyak wangi. Bu, kalau bisa Pak, perginya sama pulangnya beda jalan ya. Perginya ke sono, pulangnya jalan mari tuh. Sunnah itu gitu. Tapi yang kira-kira yang memungkinkan aja. Yang memungkinkan aja. Kalau nggak mungkin jangan maksain. Misalnya nih masjid, rumahnya di situ, dia kayak ke sono dulu. Gak ribet, mending kemari dah. Ya, ini mah yang jauh yang kira-kira bisa muter gitu. Nah itu tuh, ya, gitu. Jadi pergi sama pulang beda tuh jalannya, ya. Nah itu sunnah tuh. Kelar itu kita kurban. Usahain kalau bisa mau kurban, jangan jadi korban perasaan. Kurban minimal satu rumah satu ekor. Ini rumah Pak Haryanto nih, misalnya di rumah ini ada 5 orang. Minimal 1 ekor kambing keluarin. Ya, kalau ada 7 orang ya 1 sapi. Kalau ada, ini mah kalau ada 1 ekor kambing keluarin. Gitu. Pahalanya Allah ampunkan dosanya dari setiap bulu yang ada di hewan kurban. Jangan kayak pemahaman emak-emak dulu mak. Pemahaman emak dulu mak katanya kalau hewan kurban ntar kita masuk surga naik embe. Lo bau. Lo masuk surga naik embe. Udah gitu kambingnya kecil. Keluarganya ada 5. Lah ilah lah. Kambing nak kepetek malah makan ke surga. Bukan naik kambing bu. Jadi masuk surga lain naik embe. Itu jawab embe bau, masuk ke surga bau. Enggak, naik kambing, bukan naik kambing. Wasilahnya kita kurban menyebabkan kita masuk surga gitu. Ya, kurban ya, kurban. 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 Ya, kurban ya. Kurban. Ustaz, saya mah kurban. Ya alhamdulillah. Saking harusnya kurban itu hari, kalau bisa kurban pakai kambing. Kalau enggak pakai kambing, saking pengennya kita, saking harusnya kita kurbanin apa aja bang? Ayam kek. Walaupun enggak sah jadi kurban, tapi kita sodakoh kurban tuh ayam kita potong. Udah, tapi ayam dewek ya, jangan ayam tetangga. Ayam tuh potongin, kita bagi. Saking harusnya sodakoh tuh hari itu, saking harusnya berkurban. Ya ayam mah 50.000, saya mah bisanya paling beli telur dah 28.000 sekilo, dibagiin, ya bagiin matang, bagiin. Sodakoh hari itu dulu pak, gitu. Ya 28.000, mana lagi nggak punya duit gua mah, paling kebeli telur puyuh jadi pak, telur puyuh. Ya telur puyuh kayak gak ada, gue mau punya duitnya cuma 5.000 nya. Sodakoh dah, ntar Jumatan pas sholat idnya ngasih gitu. Ya duitnya kagak punya, susah banget hidupnya ya. Nemenin orang yang jadi panitia kurban gitu. Apa aja. Yang penting hari itu kita bersedekah dari itu. Nggak punya duit, nggak punya duit. Ya saya mah nggak punya duit, pakai tenaga. Ya tenaga kayak saya mau udah tua. Udah pakai pikiran. Ya saya emang gak punya pikiran. Gak usah orang gak punya pikiran. Gak usah ikut-ikutan ya. Tuh, itu saking harus sodakohnya pak hari itu. Makanya usahain kalau bisa kurban ya. Kurban. Ada pertanyaan nih, saya mau kurban tapi saya belum akekah, boleh nggak akekah dibarengin kurban? Dia melicik ini. Ya itu aja kurban ongkoh akekah, apa dia pengen dapatnya. Kalau Imam Hambali sama Imam Hanafi nggak boleh, tapi kalau Imam Maliki sama Imam Syafi'i boleh, tapi pahalanya setengah-setengah.
kurban setengah, akikah setengah, di ujungnya itu bocah di setengah bocah. Nah, gitu. Kalau bisa mah jangan ya. Kurban, akikah. Kurban dulu apa akikah dulu? Kurban dulu. Kalau kurban mah ada waktunya. Kalau akikah mah kan kapan aja ya. Gitu. Dia akikah habis kurban baru akikah. Gitu. Ya, jangan dibareng-barengin. Ntar malaikat keder juga nulisnya. Ini bocah pengen kurban apa akikah sih gitu. Itu kudu ditulis tuh. Itu kudu jelas itu. Biar enggak malaikat enggak keder nulisnya. Ya, namanya siapin ya. Dan juga gini, kurban itu bukan buat orang kaya kayak Pak Haji Haryanto, bukan. Dan dia mah emang kudu orang punya duit. Kurban mah buat orang yang punya duit, Pak. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Orang yang nggak punya duit tapi dia nggak berkurban, dia nggak boleh ngedeketin tempat sholat Nabi. Begitu kata Nabi. Jadi orang yang kurban itu orang yang punya duit. Misalnya nih, hari ini kita belum punya duit, belum kebeli tuh kambing 3 juta. Pas hari H kita punya duit. Wah, kurban tuh. Duitnya dari mana? Ya dari mana sih? Misalnya dari sekarang dia lagi nawarin rumah nih. Rumahnya dia tawar-tawarin sama dia. Gitu. Pas hari H rumahnya laku. Kan punya duit tuh. Duit rumahnya udah dijual, dia punya duit tuh. Ya, dia beli hewan kurban. Nah gitu, habis itu baru nyari kontrakan. Ya kan rumahnya dijual sama dia. Iya. Ya kayak kita umroh kan bukannya nggak mampu, kita kurang niat, kita umroh kurang niat. Kalau umroh haji kayak kita bukan nggak mampu, kurang niat. Kalau niat mah rumahnya dijual buat umroh. Kita balik umroh kontrak gitu ya. Tuh tadi yang punya duit gitu. Misalnya nih, ini ada yang kurban nggak? Ada yang beli kambing? Udah belum? Kalau nggak apa-apa, ntar pas hari H punya duit beli kambing. Nggak usah amin, beli. Ya begitu, enak kita kurban. Boleh yang berkurban boleh ngambil daging kurban, boleh, sunnah malah. Sunnah ngambil bagian sepertiga. Kalau kambing ngambil paha atu, ibu ya, jangan 4-4-nya. Udah kambing kecil, paha 4 dibawa balik sama dia. Yang dibagiin dalaman doang, bagiin nenek-nenek, udah gigi ompong makan dalaman, kepatok. Udah gitu nenek-neneknya darah tinggi, habis makan ketahuan mati nenek-nenek. Orang ketelan daging dalaman kambing tuh gitu. Boleh dia ngambil, boleh. Yang nggak boleh mah kalau nazar. Saya ntar kalau rumah saya laku, saya mau kurban, nah nggak boleh tuh makan daging kurban. Kalau itu mah nazar. Kalau yang nazar nggak boleh. Ya kalau yang biasa mah boleh gitu. Tapi jangan banyak-banyak ya, sepaha aja. Kadang-kadang paha depan, paha belakang, bawa semua. Ini buat adik gua, ini buat anak gua, buat lu hai semua, lu ngapain kurban? Potong aja di kampung di dapur lu, potong-potong. Kalau kambing mentah, kalau kurban mentah. Kalau akikah matang bagiannya. Boleh nggak kita membagiin matang? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Kalau di Mesir tuh katanya yang udah ke Mesir itu kalau memang banyak tuh dia dibagiin ke alam dunia, seluruh dunia pakai ini kan, kayak apa? Udah berbentuk kornet atau apa gitulah, yang dalam kalengan boleh diolah gitu. Kalau memang banyaknya, nah begitu. Jadi kita usahain buat berkurban, ya kurban ya, kurban ya, ya kurban, ya kurban. Pokoknya hari itu mah kita kudu bersedekah dah, ya. Dan kita sholat id, sholat id sunnah, ya memang sunnah. Walaupun sunnah jangan disebut lebaran haji. Kita lebarannya Pak Haji, yang bukan haji nggak lebaran. Ya itu mah lebaran Idul Adha, bukan lebaran haji. Ntar Pak Haji doang yang lebaran. Kan di kampung kita begitu kan rata-rata ya. Iya, Idul Fitri mah masya Allah, Idul Fitri mah sampai mau bludak jamaah. Coba Idul Adha mah sepi. Idul Fitri mah orang belum azan subuh aja udah pada pergi. Iya, saking semangatnya sholat Idul Fitri mah. Belum subuh aja udah pergi. Kayak kain baru belum dicopot mereknya.
Baju masih menggantung bibir tandanya. Iya, oke duluan, diam di pojok. Di pojoknya dia tidur. Orang sholat subuh dia mah kagak. Miringin gitu. Itu nah makanya itu mah berarti sunnah kita. Ngedengerin khutbahnya juga sunnah gitu. Cuman ntar kita kalau mau perginya puasa dulu ya. Puasa dulu. Jadi dari habis subuh tahan dulu. Sampai kapan bukanya? Sampai khotib turun dari mimbar. Khotib yang mana? Khotib yang kita sholatnya di situ. Jangan sholat di Citerep nungguin khotib Istiqlal baru turun, lama jam 9 lamaan. Di sini aja. Mulai kan kita jam berapa kalau di sini? Di Citerep 7 ya. 7 jam 7 kelar. Wah, cepet tuh. Nah, kalau di sini khutbahnya di sini, sholatnya di sini. Ntar nungguin khotib turun dari mimbarnya jam di Istiqlal jam 9 kelamaan. Di sini aja udah. Sunnah baru habis itu udah. Kalau saya mah kalau mau sholat Idul Adha saya mau bawa permen sama. Ya biar cepat batalin gitu. Nah itu sunnah itu kayak begitu. Jadi kita puasa dulu, habis puasa baru kita buka dah gitu. Orang daging ya belum ada kan ya nungguin ya gitu. Nah begitu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mah mohon maaf Ustaz ya, ini mah tambahan fikih ya. Tambahan fikih aja nih mah. Begitu kali ya. Udah begitu kali ya. Udah gitu ya. Iya karena memang ilmu yang wajib dipelajari kan memang 3. Ya. Apa disebutnya? Ilmu hal. Ilmu hal itu 3. Ilmu hal itu ilmu yang wajib dipelajari sekarang. Sekarangnya kapan? Sekarang nih pas dengar saya ngomong ini nih. Kalau abang yang umurnya 20 tahun berarti udah wajibnya sekarang. Ada mama yang umurnya udah 60 tahun berarti wajibnya sekarang. Ilmu hal namanya. Ilmu hal itu 3 dari kita talim. 1 ilmu tauhid. Ilmu akidah. Allah wujud kidam bako olah patulil iyamu binafsi. Bareng apa? Biar kelihatan kompak. Bareng apa? Bisa nggak sih? Bareng ya. Entah dulu ngapa? Nafsu banget. Ayo udah, ntar bareng ya. Pak Haji besok mah beli bangku yang sopak itu nggak apa-apa Haji, biar ada diri gitu tuh. Bisa beli ya. Kan dirimu jemaahnya dikit. Ya begitu aja ya. Yang ada yang indah gitu, yang bisa digoyang-goyang gitu ya. Itu 350 Pak Haji itu. Iya beli. Iya kalau ke saya mah 500. Ini dari untung dari mana ya tuh buah? Itu Haji ya beli ya. Iya. Pegel. Iya. Ya nggak usah Haji, nggak usah. Haji. Pantesan tadi yang ngaji fikih sebentar banget, ternyata pegel ya. Udah gue pertama pegel lagi datang. Iya. Ada. Tadi ngomong apa ya? Ayo wujud. Ya wujud. Pasti pegel. Waduh diri. Ini aktif Pak. Aktif. Ya nggak itu. Halo. Ya. Yang ilmu yang wajib dipelajari ada 3. 1 ilmu. Apaan lu? Ilmu disebut ilmu hal. Ada 3. 1 ilmu tauhid atau ilmu akidah, ilmu ketuhanan. Allah wujud kidam bako mukhalafatul iyamu binafsihi wa daniyat kudrat iradah ilmu hayat sama basarka. Kodirun apa kodiron? Biar kompak nah. Kodirun apa kodiron? Udah sekarang ini aja dah. Yang kodirun dulu ya, yang kodiron diam ya. Biar jangan berantem.
Dua-duanya bener masalahnya. Ya, tapi tinggal tergantung pesona nyambungnya ya. Yang Qadirun diam dulu, yang Qadirun bareng ya. Ini saya mah orangnya baik, saya mah biar bagi-bagi. Ya, Qadirun ya bareng ya. Qadirun. Muridan, mas muridun, Qadirun. Qadirun muridun, maksud muridun. Qadirun. Nah, gitu muridan. Ntar kalau Qadirun muridun. Serakah Qadirun pengen. Qadirun muridan aliman hayan sami'an kasiron. Nah sekarang yang Qadirun. Ayo tadi kan Qadirun lebih sedikit, sekarang bantuin. Qadirun muridun alimun hayun sami'un kasirun mutakalimun. Apa mutakalimun tadi udah? Mutaka serakah. Ya, gitu ya, itu namanya ilmu tauhid. Kan kita dulu diajarin gitu waktu kita kecil ya. Waktu di dulu mah waktu kita kecil di musola. Bang, dulu waktu saya kecil ke musola rebutan mik. Miknya yang digulung-gulung. Iya, kalau nggak digulung mati. Iya, yang mic-nya kagak jelas tuh, itunya toa apa namanya? Amplinya digedein, wih, dikecilin mati. Tapi dulu mah rame, nah, kalau kamu kan enggak. Setengah 6 enggak rame. Sekarang dulu mah rame, tiap musuh. Kalau zaman sekarang kan ribut cuma tiktokan doang, nenek-nenek gitu. Itu satu tuh, ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fikih, ilmu syariah. Tuh yang tadi tuh diajarkan sama guru kita tuh. Ini ilmu ini ilmu fikih, ini ilmu syariah, ini wajib dipelajari. Bagaimana cara wudhu yang benar? Bagaimana cara tadi apa tadi? Takbiratul ihram. Ada berapa larangannya? Ada berapa tadi? 16. Nggak boleh ditambahin wallah kayak gitu tadi ya. Itu ilmunya bener itu. Akbar. Allahu akbar. Pas bener. Nggak boleh. Begitu ya. Nggak boleh diputus ya. Nanti kan begitu tadi kan. Allah. Wah. Bukan tadi kan kata kiai begitu nggak boleh kan? Allahnya yang panjang, barnya yang pendek ya. Gitu kan? Nggak boleh gini. Allah akbar. Si akbar lewat, makanya Allahu Akbar tuh kenapa begitu? Karena memang Allahnya panjang, kenapa? Biar ngejar dapat niat. Kan orang mah sampai diputar-putar. Ada yang laki mah, ya Pak ya. Oh, itu muter pakai ilmu Pak, 3 kali muter. Udah kebanyakan muter, puyeng juga. Oh, main layangan. Ada ilmunya itu muter kayak gitu ya. Itu ilmu fikih itu, wudhu yang bener tuh. Ini jangan dianggap sepele ini kita, biar kata tipis begini gitu, udah susah bacanya ya. Ilmu perlu guru tuh ini. Wudhu yang bener, sholat yang bener, itu wajib. Akidahnya mantap, anti musyrik, dia nggak pernah musyrik, tapi sholatnya belepetan, wudhunya kayak bocah. Ada yang bocah TPA tuh, buka keran, kopok gitu ya, kayak bebek kelelep tuh wudhunya jelek. Ibadahnya mantap tapi musyrik ya jelek juga. Hanya penting, Ustaz, saya udah wudhu Ustaz, cakep, tapi kentut batal, tapi kecil banget, kentutnya kecil. Tetap kentut, tetap batal. Mau kecil mau gede, kentut kentit doang, masa kentit batal. Kentiknya atuh, apalagi 2 hancur. Kentit batal. Kentiknya 2 kali Ustaz batal. 3 kali apalah. Ya, saya mah enggak kentit Ustaz, tapi batal. Ya. Dukut gede kenceng. Wah. Dengan gede kentut mah kenceng, enggak ada baunya, daripada enggak ada bunyi tapi baunya beda. Ada kentut yang apa? Kentut paswa, kentut puseng.
Kentut pusai itu kentut yang nggak ada bunyi tapi dampaknya dahsyat. Kentut pusai namanya. Itu mah nggak ada bunyi tapi dahsyat. Iya, tapi itu mah yatim piatu. Kentutnya ada yatim piatu, nggak ada yang ngaku, kentutnya. Lu kentutnya, lo kagak. Lu kali, lu kagak. Kadang-kadang setan jadi sasaran. Setan kali, kata setan, lu coba itu. Enggak. Ada pusai, paswah, yang kedua paswah. Kalau paswah mah kentut yang terintimidasi, kentut yang terjolimi. Pengennya keluarnya kenceng, tapi kegencet karena banyak orang. Biasanya lagi pengajian biasanya miring kiri, miring kanan. Iya, enggak ketahan juga. Akhirnya pertahanan jebol. Cuma jadi panjang. Itu yang kayak gitu mah Pak, Bu, bau mah enggak, cuma muka merah. Iya, orang semua tertuju ke dia sih. Ih, kan bunyinya panjang tuh. Orang pada nyari kan ya. Kan orang Indonesia mah kayak kota tertinggi sedunia itu. Ih, dan lu. Ada yang kedua, yang ketiga duroton. Kalau duroton itu kentut yang bebas dan merdeka. Iya, tunggang tengok nggak ada orang, sampai goyang ketengnya. Iya. Kalau kata Ustadz Joker mah ada kentut ekstrim. Kentut ekstrim itu jucrok sama isinya. Bahasa Cicerumnya spirit. Itu yang pikir itu. Yang ketiga, udah jam 10 ya, udah ya. Udah jam 10 udah lapar. Udah lapar. Yang ketiga, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Makanya di Qurbil Mustafa ini dipelajari 3 ilmu itu. Ilmu tauhid, akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Tasawuf dibagi 5. Akhlak kepada pribadi, itu tasawuf tuh. Ibu tuh pakai baju yang rapi, bagus, Pak, cakep, itu tasawuf namanya, menghargai diri. Ke salon. Ibu suka ke salon nggak? Ibu hari ini udah ke salon belum? Belum. Tuh salon tuh. Tuh salon. Iya, sama lagi. Yang kedua, ilmu akhlak kepada Allah. Laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Kok Allah kedua Ustaz? Iyalah. Kedua, kenapa? Kan mau sholat rapih dulu baru sholat. Yang ketiga, ilmu kepada akhlak kepada manusia. Yang ketiga, yang keempat, akhlak kepada lingkungan. Yang kelima, akhlak kepada makhluk hidup. Udah, kapan-kapan saya jelasin itu. Udah segitu aja ya. Udah segitu aja. Udah segitu aja. Udah segitu aja, saya makan baliknya jauh. Udah segitu aja. Jangan dinikmatin Pak, belum Pak. Begitu aja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah buat kita semuanya. Ya, nah itu boleh amin tuh. Jadi asbab hidayah buat saya, buat kita semua. Dan insya Allah nanti hari Senin kita puasa, oke? Siap puasa, siap? Siap. Nah gitu, jangan pakai insya Allah ya. Minimal Senin lah puasa 3 hari dan berkurban. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah. Amin Allahumma amin. Kalau itu baru boleh amin ya. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan kata majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan malam Sabtu besok udah ada bangku biar nggak pegang duduknya tiap hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.